Kita masuk langsung ke topik apa yang tidak dapat dibeli dengan uang. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami butuh uang. Tetapi jangan sampai gara-gara uang kami kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada kami untuk mengaturnya. Dalam namamu hamba berdoa dan kami semua berdoa. Amin. Ya, saudara, di sini lihat ya. Tadi udah dikatakan oleh Cien ini ada love-nya, tidak bisa dibeli dengan uang ya. Ya, ada kasih sayang. Oke. Kita mulai aja. Ada sebuah lelucon lama di mana seorang perampok bersenjata menghampiri seorang komedian. Menodongkan pistol ke tulang rusuknya dan menggeram, "Uangmu atau nyawamu?" Ada jeda yang lama. Komedian itu tidak melakukan apapun, dia diam aja. Dia tidak mengatakan apapun. Perampok itu menyenggolnya dengan pistol dan tidak sabar bertanya, "Lalu, gimana?" Komedian itu ragu sejenak lalu berkata, "Jangan terburu-buru, aku sedang mikir." Nah, saudara, ini memang komedia, tetapi kadang-kadang begitulah keterikatan sebagian dari kita pada uang. Jika diberi pilihan antara uang dan nyawa kita, sulit untuk memutuskannya. Jika seorang perampok menodongkan pistol dan meminta dompet kita, kita mungkin akan memberinya uang daripada kehilangan nyawa. Saya juga pernah ditodong kayak gitu, saudara. Saya kasih uang, saya kasih dompet saya, bahkan handphone saya. Waktu itu masih Nokia 8310, saudara. Ya. Tetapi dalam hal lain kita memang telah memilih uang daripada nyawa. Beberapa orang memilih karir yang apa yang mereka tekunin dan tawaran pekerjaan yang apa mereka terima, bukan berdasarkan impian hidup mereka, tetapi berdasarkan apa yang menghasilkan uang paling banyak. Beberapa orang pindah dari satu tempat ke tempat lain bukan karena kehidupannya menjadi lebih baik, ya, tenang dan bisa berkembang atau bisa lebih baik bagi keluarga mereka, tetapi karena cuma beda dikit aja, karena itu berarti kenaikan gaji. Saudara, struktur sosial kita seringkali dibentuk oleh uang. Orang itu jadi seperti apa, orang itu dianggap orang seperti apa berdasarkan uang. Sebagian orang lebih mengkhawatirkan nilai properti di lingkungan mereka daripada nilai-nilai moral yang buruk yang diajarin di distrik sekolah. Ya, misalnya ada nggak teman-teman mau anak teman-teman itu disekolahkan di Kamboja? Ya, wah, repot itu nanti jadi admin slot di sana ya. Ketika dihadapkan pada pertanyaan uangmu atau hidupmu, terlalu banyak dari kita memilih uang, bukan kehidupan yang sehat dan berlimpah. Struktur sosial dan politik seringkali lebih dibentuk oleh uang daripada oleh apa yang terbaik untuk kehidupan masyarakat. Di beberapa masyarakat, pejabat menerima suap terang-terangan. Di masyarakat lain mereka hanya menerima sumbangan kampanye dan menawarkan legislasi atau kontrak pemerintah yang menguntungkan sebagai imbalannya. Para pemimpin bisnis dan politisi mungkin memulai karir mereka dengan cita-cita luhur untuk berbakti pada publik, berbakti pada masyarakat. Tetapi banyak yang akhirnya membiarkan uang menentukan semua keputusan mereka. Apakah mungkin untuk benar-benar mendapatkan kehidupan yang bermakna bukan hanya sekedar mendapatkan lebih banyak uang? Ya, itu mungkin. Saudara, Alkitab menawarkan pembahasan panjang tentang masalah uang di dalam Pengkhotbah 5, dan inti pembahasan itu dikatakan, apabila Allah memberikan kepada seseorang kekayaan dan harta benda, dan memampukan dia untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan berbahagia dalam pekerjaannya, itu adalah karunia Allah. Untuk mencapai titik itu, untuk kita bisa hidup itu udah nggak pusing, udah nggak neko-neko, udah bahagia, saudara. Ya, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, pertama, saudara, uang tidak dapat membeli rasa cukup. Yang kedua, uang tidak dapat membeli persahabatan. Yang ketiga, uang tidak dapat membeli ketenangan jiwa. Yang keempat, uang tidak dapat membeli keamanan. Yang kelima, uang tidak dapat membeli, ini yang paling penting, kehidupan setelah kematian. Kita bahas satu-satu.
Ya, pembahasannya dari 5 ini ada di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 20. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ia ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripainya suatu pun yang dapat dibawa ke tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat adalah kalau orang makan, minum, bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itu adalah bagiannya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Saudara, uang tidak bisa membeli rasa cukup. Satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah rasa cukup. Ya, yang tadi, Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara, pernah nggak ketemu itu tanaman yang bikin gatal atau ulat bulu yang bikin gatal? Di Grand Usu tuh banyak. Jadi kalau udah kena itu, Anda harus menggaruk agar biasa lebih baik. Tapi semakin Anda menggaruk, semakin gatal dan memburuk. Anda garuk lebih keras, bahkan mungkin sampai berdarah dan melukai diri sendiri. Namun Anda tetap menggaruk. Anda tidak bisa berhenti. Begitu pula saudara, firman Tuhan katakan keinginan akan uang. Semakin Anda menggaruk, semakin gatal. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak uang yang Anda inginkan. Anda tidak pernah puas. Anda tidak pernah cukup. Saudara, uang tidak bisa membeli kepuasan. Uang tidak bisa membeli rasa cukup. Siapa katakan? Pengkhotbah. Kedua, uang tidak bisa membeli persahabatan. Hal lain yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah persahabatan, saudara. Uang dapat mendatangkan banyak orang berpura-pura jadi teman Anda. Tetapi berapa banyak dari mereka yang lebih tertarik pada Anda daripada uang Anda? Saudara, semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak parasit yang Anda tarik. Ya, kalau misalnya ini barusan lebaran ya. Saya rasa banyak orang kerja di Jakarta gitu ya. Pulang-pulang langsung orang berbicara, bos! Ya, minta duit sana sini, uang THR untuk lebaran habis di desa gitu aja. Dan ini adalah kenyataan saudara. Pengkhotbah 5 ayat 11. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudara, seorang wanita memenangkan undian lotre. Tiba-tiba langsung dia memiliki kerabat, teman lama muncul kembali. Seorang atlet mendapat gaji besar. Dan tiba-tiba ia memiliki rombongan penggemar yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Semuanya menginginkan sebagian dari ketenaran dan kekayaannya. Seorang bangun bisnis yang berkembang pesat. Wah, jadi tauke. Seketika itu, dia menjadi kesayangan para pengacara, akuntan, penasihat investasi, ya, orang yang suka deposito, penggalang dana politik dan amal, dan orang-orang dengan 1000 cara untuk mendapatkan sebagian dari uangnya. Saudara, begitu Anda menjadi kaya, sulit untuk mengetahui apakah orang-orang tertarik pada Anda atau tertarik pada uang Anda.
Kekayaan menarik parasit rakus seperti daging menarik belatung. Saudara, uang tidak dapat membeli persahabatan. Yang ketiga, uang tidak dapat membeli ketenangan jiwa. Mungkin kadang-kadang kita pikir ya, itu orang udah mapan ya, gajinya 20-30 juta, mungkin 50 juta per bulan. Wah, udah enak dia. Oh, belum tentu saudara. Ya, mendingan biasa-biasa aja. Hal ketiga yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah ketenangan jiwa. Pecinta uang kesulitan mengatasi kekhawatiran. Kita mungkin pikir gini loh, orang yang biasa bekerja dengan tagihan yang harus dibayar, tentang gaji-gaji tiap bulan, hampir tidak punya uang lebih, akan lebih khawatir daripada orang yang sudah mapan secara finansial seumur hidup. Saudara, tidak demikian. Ya, bahkan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 12, enak tidurnya orang yang bekerja. Baik saya seperti saya saudara, terima gaji doang, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang Taipan yang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saudara, orang biasa yang bekerja keras harian, makan sandwich, ya di sini sekarang ada McDonald, yang makan McDonald doang ya saudara, dan tinggal di tempat sederhana dapat bersantai dan tidur di malam hari. Sementara itu Taipan terus gelisah. Saudara, kepala salah satu perusahaan yang paling sukses di dunia, saya nggak tulis siapa ini, dia nulis suatu buku beberapa waktu. Apakah judulnya adalah bagaimana kesuksesan membebaskan saya dari kekhawatiran? Tidak, ia menyebut bukunya hanya orang paranoid yang bertahan. Saudara, ia tidak mengatakan betapa santai dan puasnya ia dengan kekayaannya. Tidak, bahkan ia terus-menerus khawatir bahwa beberapa pesaing akan menyusul perusahaannya atau bahkan melampauinya. Saudara, Cien tidak dapat membeli ketenangan jiwa. Yang keempat, uang tidak dapat membeli keamanan. Saudara, lihat ya, Perdana Menteri suatu negara, perang, Perdana Menteri, bahkan pemimpin tertinggi, saudara, punya duit banyak. Mau hilang-hilang aja, saudara. Benar nggak? Sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang adalah keamanan. Ketika Anda mencintai uang, Anda tidak dapat hidup dengan uang, juga Anda tidak dapat hidup tanpa uang. Jadi mau ada uang, nggak ada uang, dua-duanya tidak dapat hidup. Nah, Pengkhotbah 5:13, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Saudara, jika Anda menimbun uang seperti seorang yang pelit, Anda akan selalu fokus pada keuangan Anda. Anda akan kehilangan banyak hal hebat dalam hidup yang tak berkaitan dengan uang. Mengapa seorang jadi pelit? Uang membuat seorang pelit sengsara, dan yang lebih buruk lagi, kemungkinan kehilangan uangnya membuatnya memakin sengsara. Saudara, gak ada yang kekal di dunia ini, apalagi uang ya. Soalnya apa? Pencuri dapat menyerang begitu cepat. Pasar saham dapat berubah begitu cepat. Mata uang dapat kehilangan nilainya begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada kekayaan aman. Lagi perang, satu rudal bisa menghabiskan seluruh harta kita. Alkitab berkata, janganlah kamu bersusah payah untuk menjadi kaya. Mempunyai hikmat untuk menahan diri. Uang, sekilas saja kamu pandang itu kekayaan, maka uang itu akan timbul sayap, saudara. Dia akan terbang, lenyap, seperti seekor elang. Saudara, kekayaan dapat lenyap dalam sekejap, apalagi zaman-zaman sekarang, saudara ya. Saudara, jadi uang tidak bisa beli keamanan ya. Yang kelima, yang paling penting adalah uang tidak dapat membeli kehidupan setelah kematian. Hal terpenting yang tidak bisa dibeli uang adalah kehidupan setelah kematian. Saudara, keamanan kemarin mungkin uang kita punya sayap terbang ya. Kali ini uang Anda tidak terbang, tetapi Anda yang terbang, saudara. Anda yang keluar sayap terbang. Bahkan jika uang Anda tidak terbang dan meninggalkan Anda yang akan terbang dan meninggalkan uang Anda. Dikisahkan seorang malaikat mengunjungi seorang pengusaha dan berjanji untuk mengabulkan satu permintaannya. Pria itu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya ingin suatu buku prediksi saham 1 tahun ke depan dalam satu surat kabar.
Wah, permintaannya dikabulkan. Dia dikasih suatu prediksi saham, jadi dia bisa untung banyak. Dengan penuh semangat ia meneliti harga saham masa depan, menandai pemenang terbesar, merasa senang atas berapa banyak uang yang akan ia hasilkan dengan investasi di dalamnya. Kemudian ia melirik halaman itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di belakang pasar saham itu ada fotonya sendiri. Di bawah foto itu terdapat berita kematiannya. Dalam 1 tahun itu pria akan meninggal. Apa yang dia prediksi dari saham itu? Ia tidak dapat menikmati kekayaannya. Saudara, dari semua masalah yang dihadapi oleh pecinta uang, inilah yang terbesar, kematian. Semua uang di dunia tidak dapat mencegah kematian datang. Dan ketika itu datang, Anda tidak dapat menyimpan 1 sen pun dari apa yang telah Anda kumpulkan. Saudara, orang kaya yang paling kaya di Indonesia, pabrik rokok itu, ya, dia barusan meninggal. Apakah dia membawa kekayaannya yang beratus-ratus triliun itu? Tidak satupun. Ya saudara. Nah, Pengkhotbah 5:15, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlela-lela menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Saudara, paling enak itu kita cukup. Ya, cukup. Makanya Tuhan Yesus ajarin doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang terbaik, saudara. Manusia keluar dari kandungan ibunya dalam keadaan telanjang. Seperti datangnya dia, demikian pula ia pergi. Ia tidak membawa apapun dari jeripayanya yang dapat dibawanya. Ini pun yang merupakan kejahatan yang menyedihkan. Sepertinya datangnya manusia, demikian pula ia pergi. Dan apa yang diperolehnya jika ia berjeripaya untuk sesuatu yang tidak bisa dia bawa? Sepanjang hidupnya, ia makan dalam kegelapan dengan kekecewaan dan kemarahan yang besar. Saudara, uang tidak dapat membeli kehidupan setelah kematian. Oke, saudara, hal yang paling penting di dunia adalah hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Tuhan Yesus berkata, datanglah, marilah datang, aku adalah air hidup. Datanglah untuk menikmati air hidup dengan cuma-cuma. Saudara, yang Yesus tawarkan itu puyung cien, boyong dui, tidak perlu duit. Sesuatu yang paling berharga itu tidak perlu uang. Ya. Nah saudara, tetapi kitab Pengkhotbah tidak mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda tidak bisa membawa apapun. Ada yang bisa Anda bawa, dan inilah yang Anda harus giatkan di dalam kehidupan ini. Kitab itu mengatakan Anda tidak dapat membawa apapun yang Anda bawa di tangan Anda, tetapi Anda memang membawa sesuatu. Anda membawa diri Anda sendiri. Saudara, karakter Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, atau Anda membawa ketiadaan hubungan terus. Jadi saudara, ada pendalaman Alkitab gini, karakter Anda bertumbuh, itu Anda bisa bawa ke kehidupan selanjutnya. Tetapi kalau uang itu Anda nggak bisa bawa sama sekali. Anda pilih mana? Nah, saudara, hal-hal inilah, saudara, hubungan Anda dengan Tuhan, karakter Anda, inilah hal-hal yang dapat bertahan setelah kematian. Inilah hal-hal juga yang membuat hidup ini layak untuk dijalani. Dan inilah hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Karakter bisa dibawa kepada kehidupan selanjutnya, tetapi karakter tidak dapat bisa dibeli dengan uang, saudara. Jika terkadang tampak seolah-olah kesuksesan lebih bergantung pada keuangan daripada karakter, lebih pada uang daripada moral, lihatlah lagi. Jika uang adalah satu-satunya yang Anda miliki, Anda banyak uang sekali, tapi Anda tidak punya moral, Anda tidak ada rasa belas kasihan, Anda tidak punya karakter. Sorry to say, Anda tidak memiliki apapun. Kecuali mungkin keinginan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Beberapa parasit yang menginginkan bantuan, paranoid tanpa tidur, kesengsaraan dengan uang atau tanpa uang, dan kebangkrutan total di hadapan kematian. Jika Anda mencintai uang,
Anda tidak dapat hidup dengan baik. Dan Anda tentu tidak dapat mati dengan baik. Karena hal-hal terpenting dalam hidup ini dan kehidupan yang akan datang adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sukacita, ya. Pengkhotbah tidak berhenti di situ. Kitab ini melanjutkan pembahasan tentang tipe orang yang benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup dan bagaimana hidup. Ya, saudara udah nggak pusing dia, dan mukanya udah istilahnya udah enak gitu. Kenapa? Orang-orang seperti ini, saudara, karena Allah senantiasa memenuhi hatinya dengan sukacita. Betapa besar perbedaan antara seseorang yang diberkati dengan sukacita dan orang yang memiliki uang tetapi tidak bahagia selama hidupnya dan tidak diratapi ketika ia meninggal. Yang meninggal itu anak-anaknya bukan meratapi, tapi urusin bagaimana bagi warisan, saudara. Wah, sedih sekali itu, saudara. Ya, dalam Pengkhotbah 5, Alkitab mencantumkan beberapa masalah para pencinta uang dan kemudian menggambarkan seseorang yang benar-benar mencintai hidup, yang puas, yang penuh sukacita. Penulis Alkitab berkata, "Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek. Yang Tuhan kasih, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu adalah bagiannya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita di dalam jeripayanya, dan itu pun karunia Tuhan." Ya saudara, kau kasih warisan kepada anak-anak, jangan seluruhnya saudara. Kasih dia kerja, karena anak-anak saudara itu tidak dapat menikmati kalau dia nggak kerja sendiri. Cuma terima warisan doang, foya-foya habis saudara. Kasih dia kerja, dan dia bisa menikmati uang itu kalau itu dari hasil jerih payahnya di bawah matahari. Dan itu pun pemberian dari Tuhan kepada dia. Nah, saudara gitu ya. Saudara, betapa besar perbedaan yang dibuat oleh Allah. Pecinta uang memiliki banyak masalah, tetapi orang yang memiliki Allah di dalam hidupnya happy. Tentu ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Kadang-kadang diciak sama orang, ya. Kadang-kadang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang memiliki uang dan kekuasaan. Tetapi terlepas dari itu, ia tidak berkecil hati dan gak khawatir seperti orang kaya dan sedih. Ia masih bisa makan. Ia melakukan pekerjaan dengan penuh semangat. Uang atau harta benda apapun yang dimilikinya dianggap berkat dan bukan beban. Bagaimana itu mungkin? Saudara, soalnya Allah membuatnya sibuk dengan sukacita hati. Ia terlalu sibuk menikmati Tuhan dan karunia-Nya, terlalu sibuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadanya, terlalu sibuk untuk memanfaatkan hidup sebaik-baiknya, terlalu sibuk untuk mengabarkan Injil. Oleh itu, dia tidak terjebak oleh keserakahan dan kesedihan, saudara. Itu rahasianya, saudara. Anda lihat, ada hal-hal tertentu yang hanya dapat diberikan Allah. Hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Dan ini yang berharga, saudara. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan dalam hidup ini, dan tentu saja tidak dapat membeli hidup kekal. Ketika Anda mati dan berdiri di hadapan penghakiman Allah, uang Anda tidak bernilai apapun. Alkitab berkata, harta benda tidak ada gunanya pada hari murka, tetapi kebenaran, firman Tuhan, menyelamatkan dari maut. Amsal 11 ayat 4, saudara ya. Hanya ada satu pembayaran hutang kita. Hanya ada satu pembayaran dapat menutupi hutang kita kepada Tuhan. Satu pembayaran yang dapat memberi kita hidup sekarang dan selamanya. Kebenaran sempurna dan kematian pengorbanan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup tanpa Tuhan adalah cara hidup yang sia-sia, yang oleh pengkhotbah disebut kesia-siaan dan tidak bermakna. Uang tidak dapat membeli jalan keluar dari cara hidup yang sia-sia itu. Tetapi darah Yesus yang dicurahkan ketika ia dipaku di kayu salib dapat membayar harga dosa-dosamu dan memberi
karunia hidup kekal bagimu. Uang tidak dapat membeli hidup kekal bersama Tuhan, dan uang tidak dapat membeli hak untuk memiliki hidup Tuhan di dalam diri kita saat ini. Kepenuhan hidup Tuhan datang melalui kita, melalui Roh Kudus-Nya, dan uang tidak dapat membeli Roh Kudus. Saudara, membeli Roh Kudus, apakah ada di Alkitab orang mencoba membeli Roh Kudus? Ya, saudara. Alkitab menceritakan tentang Simon, si penyihir, seorang pria yang menawarkan uang kepada Rasul Petrus untuk menerima hak menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus menegurnya, biarlah uangmu binasa bersama-sama denganmu, karena engkau mengira dapat membeli karunia Roh Kudus Allah dengan uang. Bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan, mungkin Ia akan mengampunimu. Saudara, bukan uang, tetapi Tuhan Yesus yang hidupnya dapat memberikan Roh Kudus sebagai karunia cuma-cuma kepada kita. Bahkan kalau kita bersikeras mau pakai uang untuk membelinya, nggak dikasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau hati kita yang taat, yang tunduk sama Dia. Ya, Roh Kudus memenuhi Anda dengan kehidupan Allah baik sekarang maupun selama-lamanya. Ketika Anda memiliki karunia kehidupan ilahi itu, Anda memiliki sumber sukacita yang tidak pernah habis. Ya, kalau misalnya sukacita kita di dalam Tuhan, maka sukacita kita adalah untuk selama-lamanya dan tidak pernah habis. Allah membuat Anda selalu dipenuhi sukacita hati. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, Anda dapat bersukacita dalam Tuhan selalu. Seperti yang dikatakan Alkitab lainnya, jika Anda anak Allah, Anda dapat menikmati makanan, kesenangan, happy sama teman, keluarga, bahkan uang sebagai karunia dari Allah. Ingat ya, Filipi 4 ayat 4, waktu di puncak kita orang ada yang kosong, ada yang sebenarnya kesepian, ada yang apa. Tetapi di dalam Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Dan sukacita itu datang ketika kita dekat dan hidup dengan hubungan dengan Tuhan, dan karakter kita mulai mendekati seperti Tuhan Yesus. Dan ketika Anda menerima kekurangan beberapa karunia ini, Anda pun masih dapat memiliki sukacita yang saudara ini tidak dapat diambil oleh siapapun. Ya, saudara, uang Anda bisa diambil sama orang lain. Ya, suami, pacar kadang-kadang bisa diambil dari kita, tetapi sukacita tidak bisa diambil oleh apapun. Allah membuat Anda selalu dipenuhi dengan sukacita hati atas kasih-Nya kepada Anda dan takdir kekal Anda bersamanya. Saudara, kalau orang udah kena ini sukacita ini, udah beres dia. Ya, udah tenang, gak usah pusing-pusing. Dia gak ada drama lagi, saudara. Karena dia selalu sukacita. Dia gak ada wow, gak ada. Dia sukacita. Dia lakukan tiap hari itu gak ada kerut di dalam mukanya. Dia akan baby face selalu, saudara. Kenapa? Sukacita, saudara. Oke. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak dapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang itu. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, saudara, kalau ia tidak dapat menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat? Saudara memiliki segalanya. Sekarang ambillah kehidupan iman yang penuh sukacita ini dan bandingkanlah dengan seseorang yang memiliki segalanya, tetapi dia tidak memiliki iman kepada Yesus. Pilih mana, saudara? Jadi kita beralih dari pengkhotbah 5 ke pengkhotbah 6, dan Anda akan menemukan potret seseorang yang semuanya ada. Duitnya mungkin 100 triliun. Wah, 1 miliar receh dia. Dia punya ketenaran, dia punya keluarga, umur panjang, uang, tetapi dia nggak bahagia. Mengapa tidak? Karena meskipun ia memiliki segala sesuatu yang pernah diinginkannya, ia tidak pernah menginginkan satu hal sebenarnya yang dapat membuatnya benar-benar bahagia,
yaitu kehidupan di dalam Allah sendiri, saudara. Allah memberinya segala sesuatu yang diinginkan hatinya, tetapi hatinya tidak menginginkan satu hal yang paling dibutuhkannya, yaitu Tuhan sendiri. Pengkhotbah mengatakan bahwa lebih baik menjadi bayi yang lahir mati daripada hidup sampai usia tua bangka. Ya, jika Anda adalah bayi yang lahir mati secara rohani, Anda tidak memiliki karunia kehidupan rohani dari Tuhan, Anda tidak dapat hidup dengan baik atau mati dengan baik. Anda mungkin berpikir bahwa jika Anda tidak bahagia itu karena Anda tidak pernah memiliki cukup uang, padahal uangnya udah banyak, atau karena tidak cukup banyak orang menghargai Anda, butuh validasi. Bukan itu, saudara. Karena atau tidak situasi Anda keluarga tidak seperti Anda inginkan, bukan. Atau karena hidup Anda terlalu singkat, bukan seperti itu, karena Anda tidak punya Tuhan, saudara. Ya. Namun bayangkan jika Anda memiliki 1 miliar dolar, ya sekitar 10 triliun, ditambah 1 juta pengagum, ditambah 100 anak yang manis, ditambah 2000 tahun hidup sampai kematian Anda. Apakah itu akan membantu, saudara? Tidak, kata pengkhotbah. Ya, itu tidak akan mengubah fakta mendasar bahwa jika Anda memiliki 1 miliar dolar, 1 juta pengagum, 100 anak, ditambah hidup 2000 tahun, saudara, jika Anda hidup tanpa Tuhan, hidup itu tidak layak untuk dijalani. Yesus menegaskan hal yang sama ketika dia bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Markus 8 ayat 36. Jika Tuhan memberi Anda segala sesuatu yang diinginkan hati Anda, tetapi Anda tidak menginginkan Tuhan, Anda selamanya akan merasa hampa. Perbedaan antara hidup yang berharga dan hidup yang sia-sia adalah apakah Anda memiliki karunia hidup baru dari Tuhan atau tidak. Jika Anda tidak memiliki hidup Tuhan di dalam diri Anda, jika Anda adalah seorang bayi rohani yang mati sebelum lahir, maka yang Anda dibutuhkan adalah sekarang bertobat, percaya kepada Yesus, belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, dan dilahirkan kembali, saudara. Ya, saudara, kenapa? Karena jika Anda memiliki Tuhan Yesus, Anda memiliki segalanya. Jika Anda memiliki banyak uang tetapi tidak memiliki Tuhan, Anda tidak memiliki apa-apa. Jika Anda tidak memiliki uang tetapi memiliki Tuhan Yesus, Anda memiliki segalanya. Jika Anda percaya bahwa uang menggerakkan dunia, jika Anda berpikir bahwa uang adalah kunci untuk memuaskan keinginan Anda, maka Anda akan kehilangan kehidupan. Tetapi jika kehidupan yang tulus dan penuh sukacita adalah yang Anda inginkan, maka jangan serakah akan uang. Serakalah akan Tuhan. Tiap hari, pokoknya pikirin Tuhan. Gue bagaimana mengabarkan Injil kepada orang lain. Bagaimana? Ya, kalau saya sih caranya bikin video, saudara. Carilah dia. Berdoalah agar hidupnya tinggal di dalam Anda. Tinggalkan kekuasaan uang dan percayalah pada kekuasaan Tuhan. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat melayani dua Tuhan. Kamu tidak dapat melayani Allah dan uang sekaligus. Matius 6 ayat 24. Apakah uang yang paling tinggi atau Tuhan paling tinggi? Apakah Anda lebih suka didorong oleh nafsu yang tidak pernah terpuaskan atau beristirahat dalam pemerintahan Tuhan yang dapat memuaskan kerinduan terdalam jiwa Anda? Pengkhotbah 6 ayat 10 sampai 12. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditepunya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudara, Allah memberi nama dan mengetahui segala sesuatu yang ada, termasuk hati manusia. Dia yang udah paling tahu. Dia tulis di Alkitab begini, cuman kita aja nggak mau tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengendalikan segalanya. Uang bukanlah penggerak dunia. Allah lah yang menggerakkan dunia. Semakin kita mengabaikan Allah dan menolak jalannya, kita akan semakin depresi, frustasi, dan akhirnya dirawat oleh Sony. Semakin kita berbicara dan berdebat menentang perintah dan janji-janji Tuhan, semakin hampa kata-kata kita. Siapa yang tahu apa yang baik dalam hidup? Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Siapa yang dapat menunjukkan kepada kita apa yang terjadi setelah kita mati? Tuhan yang tahu, Allah bisa. Apa yang baik dalam hidup? Menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus dan merasakan sukacita kekal di mananya.
penutup saudara. Jadi sekali lagi, mana yang Anda pilih? Uang Anda atau hidup Anda? Yesus berkata, Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, arahkan hatimu kepada Allah dan kepada harta surgawi. Maka kamu akan memiliki perspektif baru tentang harta duniawi. Kamu akan dapat menikmati harta duniawi, membagikannya, menggunakannya untuk menambah harta surgawimu. 1 Timotius 6 ayat 17-18, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu pada kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ya pasti Anda diberkatilah ya. Kita akan masuk ke tentang uang lagi, karena ini adalah request dari Cieni. Tetapi untuk minggu depan saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi hutang, saudara. Tuhan Yesus memberkati.